saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman. Tolong kami Tuhan, beri hikmat supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hari ini boleh membentuk kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal tetap dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan bagian ini dengan satu tema, menjadi murid Kristus. Saudara, kita sudah melihat dan membaca tadi, saudara. Setelah Yesus mengajar, setelah Yesus berkhotbah, banyak orang menjadi percaya kepadanya. Satu fakta yang sangat membuat kita senang dan kita bersyukur karena ada banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, satu fakta banyak orang menjadi percaya beriman kepada Kristus tidak lantas membuat Yesus puas dan merasa sudah cukup. Tidak. Namun Yesus menghendaki untuk setiap orang yang percaya kepadanya selangkah lebih maju, yaitu menjadi murid Kristus. Menjadi sungguh-sungguh percaya kepadanya. Menjadi sungguh-sungguh pengikutnya, menjadi benar-benar pengikutnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang ada orang-orang yang puas atau merasa diri sudah cukup ketika menjadi percaya kepada Kristus. Seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang merasa diri puas karena sudah punya KTP Kristen. Ada orang-orang yang merasa diri puas, saudara, karena sudah mengikuti pembinaan dan lain sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang penting nanti aku mati dikubur dengan cara Kristen seperti itu. Tetapi saudara, rupanya hari ini kita bisa melihat tidak cukup hanya percaya kepada Yesus selesai. Tidak. Tuhan Yesus memanggil orang-orang pada saat itu dan juga memanggil saudara dan saya bukan hanya untuk menjadi orang Kristen, bukan hanya untuk menjadi percaya, tetapi selangkah lebih maju, yaitu menjadi murid Kristus. Pertanyaannya, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah hidup seorang murid Kristus itu? Mari kita melihat bagian ini, saudara. Bagaimanakah hidup seorang murid Kristus? Yang pertama, seorang murid Kristus, dia akan tetap di dalam firman, saudara. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Sorry, dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Atau dengan kata lain, saudaraku, kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian itu benar-benar pengikutku. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat dan kita bisa mendapatkan satu pengertian yang sangat jelas. Apa arti tetap di dalam firman? Tetap di dalam firman
berarti kita hidup menurut ajaran Yesus. Tetap di dalam firman berarti hidup mengikuti ajaran Yesus. Hidup berpegang teguh pada ajaran Yesus. Hidup bertekun pada ajaran Yesus. Nah, saudara sekali kasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita hidup tetap dalam firman-Nya? Saudara, kita harus berkata jujur pada Tuhan dan juga kepada diri kita. Oh, seringkali saudara kita tidak hidup di dalam firman. Seringkali saudara kita lalai dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh firman. Seringkali kita membiarkan diri kita dipimpin oleh ego kita, nafsu kita. Dan kita tidak membiarkan firman itu memimpin kehidupan kita. Tetapi hari ini Tuhan ingatkan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak dipanggil hanya untuk menjadi percaya, tetapi menjadi murid. Itu murid yang tetap hidup di dalam firman. Hidupnya dipimpin oleh firman. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana hidup seorang murid? Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Saudara, kita harus sadar bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, yang selalu bisa menyeret kita pada hal-hal yang gelap. Apa artinya hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran tidak hanya hidup benar, saudara. Tetapi hidup di dalam kebenaran adalah tidak hidup mengikuti cara dunia. Tidak hidup seperti dunia. Hidup di dalam kebenaran berarti tidak hidup mengikuti hawa nafsu dunia. Tetapi hidup yang dikendalikan, yang dipimpin, yang diarahkan, yang dituntun oleh kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu kebenaran di dalam firman. Saudara, seorang murid Kristus akan membiarkan hidup, hati, pikirannya, jalan hidupnya diatur, dipimpin, diarahkan oleh firman. Itulah murid Kristus yang sejati. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah kita arahkan, diarahkan, dipimpin, dikendalikan oleh kebenaran itu? Saudara, yang ketiga, bagaimana kehidupan seorang murid? Bukan hanya tetap di dalam firman, bukan hanya hidup di dalam kebenaran, tetapi yang ketiga, seorang murid, dia akan hidup, tidak lagi hidup di bawah budak dosa. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Saudara, dosa menjadi masalah yang terbesar dalam hidup manusia. Saudara, masalah hidup bagi manusia yang terbesar bukan ekonomi, bukan makanan minuman, bukan pendidikan, bukan tidak ada pekerjaan. Tetapi masalah terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Tetapi banyak orang tidak sadar bahwa itu sebuah masalah yang terbesar dalam diri. Bahkan kadangkala banyak orang membiarkan hidupnya masih diperbudak oleh dosa. Tidak terkecuali, saudara, ada banyak orang-orang yang mengaku diri Kristen, mengaku diri percaya kepada Kristus. Mereka masih merelakan, membiarkan hidupnya, hati, pikirannya diperbudak dan dikuasai oleh dosa. Saudara, apa artinya diperbudak oleh dosa? Diperbudak oleh dosa artinya diperhamba oleh dosa. Menjadi hamba dosa, menjadi pelayan dosa, dikuasai oleh dosa. Dan saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, seorang yang diperhamba oleh dosa, seorang yang dikuasai oleh dosa, seorang yang diperbudak oleh dosa, hanya satu yang bisa dia lakukan, yaitu berbuat dosa, dan berbuat dosa. Dan celakanya lagi, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mampu membebaskan dirinya dari dosa. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang mampu membebaskan dirinya ataupun orang lain dari perbudakan dosa. Hanya satu yang dibutuhkan oleh orang yang diperbudak oleh dosa adalah sebuah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu bukan usaha manusia. Hanya satu-satunya pribadi di dunia ini yang sanggup memerdekakan, yang sanggup membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yaitu siapa? Yesus. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mampu dan sanggup membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Karena itu di dalam ayat 36, kalau saudara membaca,
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau anak itu memerdekakan kamu, yaitu Yesus Kristus memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Saudara, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan lagi menyerahkan hidup saudara untuk diperhamba oleh dosa. Tetapi mari kita menyerahkan hidup dan diri kita hanya kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hidup seorang murid? Hidup seorang murid tetap di dalam firman, tetap hidup di dalam kebenaran, dan tidak lagi hidup diperbudak oleh dosa. Saudara, mari kita terus berjuang. Kita berjuang melawan dosa. Kita berjuang melawan keakuan dan keegoisan kita. Mari kita kedepankan Kristus. Mari kita hidup taat kepada Kristus. Hiduplah menjadi seorang murid Kristus yang sejati. Bukan hanya sekedar menjadi percaya, tetapi jadilah murid yang tetap hidup dalam firman, tetap hidup di dalam kebenaran, dan tidak lagi mau diperhamba oleh dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan firman-Mu akan membentuk kami terus menjadi murid-murid-Mu yang sejati di zaman sekarang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.